kegelapan syahwatnya itu menjadi terang sebab cahaya-cahaya pendekatannya. Jadi kegelapannya hilang. Gelap akan hilang ketika muncul cahaya. Nah, dekat dengan Allah itu adalah cahaya. Semakin dekat dengan Allah, semakin bersinar. Sehingga kegelapan syahwatnya itu pasti lenyap. Nah, begitu. Kemudian di sini dijelaskan lagi, falam tabqa lahu ladzatun illa fi munajatihi. Jadi falam tadi ya, kalimat pertamanya adalah falam. Maka tidaklah kekal baginya. Apa yang kekal baginya? Yang tidak kekal baginya. Lazatun. Kenikmatan. Jadi kenikmatannya itu tidak terasa lama. Tidak terasa abadi. Tidak terasa kekal. Illa fi munajatihi. Kecuali di dalam berbisik dengannya. Begitu. Jadi kalau dia dalam posisi berbisik dengan Allah, dia merasakan kenikmatan. Gitu. Selainnya itu tidak tetap. Ada rasa enak yang tidak tetap. Ada rasa nikmat yang tidak tetap. Tapi ketika seorang hamba itu bermunajah kepada Allah, dia merasa kenikmatan. Gitu. Munajah itu kemarin adalah berbisik ya. Wala rohatun, dan pula kenyamanan, istirahat itu kenyamanan. Illa, kecuali fi ibadatihi, di dalam ibadahnya gitu. Jadi dia akan merasa nyaman ketika sudah beribadah. Dia merasa nyaman ketika di dalam ibadah. Gitu. Ingat, ibadah itu tidak mesti yang sudah kita tahu ya, seperti sholat adalah ibadah. Tidak hanya itu. Di dalam berlimpahnya harta, ketika dia bisa bersodako, dia merasa nyaman. Begitu. Jadi dia merasakan kenyamanan ketika melakukan ibadah-ibadah. Begitu ya. Ketika dia berilmu, dia telah menyampaikan keilmuannya, maka dia merasa nyaman. Begitu. Nah, maka di sini lanjutannya, fasoro. Nah, fasoro roja'uhu. Maka pengharapan hamba tadi, maksudnya begitu, menjadi syauqan, sebuah kerinduan, wa mahabbatan, dan kecintaan. Jadi yang dirindukannya, yang dicintainya gitu ya, hanyalah yang tadi disebut, yaitu kenikmatan yang tidak ada kekal kecuali di dalam bermunajah kepada Allah. Tidak ada kenyamanan yang kekal kecuali di dalam ibadah kepada Allah. Itu yang selalu dirindukan dan dicintainya. Begitu. Ya, tidak ada lain. Ya. Kalau kita kan masih ada kerinduan, kecintaan dengan hal-hal lain ya. Seperti kerinduan ketika banyaknya harta, maka kehidupan kita akan begini, begitu, gitu kan ya. Gitu. Itu kerinduan kita. Ketika segalanya sudah ada, maka muncul bayangan-bayangan, itu namanya roja. Ya. Tapi kalau bagi hamba yang sudah di posisinya yang ketiga itu, fasoro roja'uhu syauqan wa mahabbatan. Jadi pengharapannya, kerinduannya dan kecintaannya itu adalah kenikmatan ketika dia bermunajah kepada Allah, dan kenyamanan ketika di dalam ibadahnya. Nah itu, mudah-mudahan kita masuk ke golongan itu ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Begitu ya. Masya Allah. Dan Iswar jadi ingat
Bahasan majelis satu Fatur Rabbani. Masya Allah. Ya ayya Tuhan nafsul mutmainah. Masya Allah. Cepiki. Masya Allah. Cepiki hadir juga ternyata. Pak Supri amin. Mbak Ella amin. Al-Karim. Masya Allah ini Al-Karim. Amin Pak Yai. Yang mulia. Halaman berapa Ustaz? Halamannya beda-beda ya. Yang dilihat adalah babnya ke-9 dan makalah yang kedua. Pak Tabrani juga sudah hadir ya. Kemudian pejantan tangguh. Amin. Pak Haji Mamat mana nih? Sudah hadir belum beliau nih? Sang dermawan kita. Mudah-mudahan sudah hadir beliau ya. Ustadz Rosmat sudah hadir belum ya? Mudah-mudahan beliau pun sudah hadir ya. Yang belum masih kelihatan tuh Pak Angah ini. Sepertinya beliau masih sibuk ya. Oke. Pak Diwaluyo juga sudah hadir belum nih? Masya Allah. Mas Yanto sudah Pak Ustadz. Oh ya. Oh ini beliau Ustadz Rosmat. Pak Haji Mamat mana nih? Masya Allah. Kemudian Maulana Mustafa 17. Jadwal rutinnya kapan Ustadz? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Itu ya insya Allah. Pak Ardian juga sudah hadir. Kitabnya Nasoihul Ibad. Bu Uun juga sudah hadir ternyata ya Bu ya. Mana nih Pak Haji Muhammad, mana nih sang dermawan kita. Masya Allah, hari ini lagi stop ngopi ini ya. Pak Diwaluya juga sudah hadir, alhamdulillah. Pak Bahrudin Rina, Pak Rofi, mana nih Pak Rofi nih? Kasmuni, Pak Kasmuni, ana dari Jambi Ustadz, ikut nyimak. Mangga Pak Kasmuni, mudah-mudahan istiqomah. Nah ini beliau Pak Haji Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokallahu lana, amin. Sapaan yang khas ya buat beliau. Mbak Ayu, oke, siap. Lanjut ya. Mbak Ayu Musrifah Mancik Sunni YouTube aja Pak. Ente baris, oke siap Pak. Pak Mancik ya. Ada di YouTube ya. Oke lanjut dulu ya. Ini dia Pak Rofi juga hadir ternyata. Alhamdulillah ya. Ayo lanjut. Jadi fasoro roja'uhu syauqan wa mahabbatan. Jadi pengharapannya itu adalah kerinduan dan kecintaan. Jadi cinta dan rindu tentang kenikmatan di dalam bermunajah dan beribadah. Subhanallah ya. Kemudian satu lagi wa khaufuhu, wawunya atop. Khaufu maktuf dari maktuf alainya, roja'u wa huwa mudhof, hu-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Takziman, takzimannya adalah khobar soro ya. Kemudian wahaibatan, wawunya atop, haibatan maktuf dari maktuf alainya takziman. Dan rasa takutnya, rasa takut seorang hamba tadi adalah takziman sebagai takziman. Apa takziman itu? Ya, takziman itu bisa diartikan apa nih? Penghormatan, ya. Takziman, wahaibatan dan kewibawaan. Jadi makanya dia selalu mengistimewakan perintah, begitu ya. Kenapa? Karena takutnya itu, rasa takutnya itu sebagai takziman, wahaibatan. Haibatan itu wibawa ya. Wibawa itu senang, rasa takut yang dibarengi dengan rasa senang. Itu wibawa namanya. Tuh. Jadi ketika perintah-perintah Allah datang kepada dirinya, dia mengistimewakannya karena ada rasa takut. Jadi rasa takutnya itu adalah takziman wahaibatan. Kalau kita kan ya begitu azan berkumandang, itu perintah datang itu. Ada nggak takziman wahaibatan di situ? Mudah-mudahan ada ya. Nah, ketika ada, kita digolongkan orang yang ketiga. Gitu. Ketakutannya sebagai takziman wahaibatan. Gitu.
Makanya ketika seseorang mampu mengeluarkan sifat buruk asli manusia, ya, sifat buruk asli manusia, ya, yaitu sifat asli buruk manusia itu ada banyak, ya, cuman diringkas menjadi dua, yang dilakukan dengan anggota tubuh dan yang dilakukan dengan hati. Gitu. Kalau yang dilakukan dengan anggota tubuh seperti ghibah, gitu, ya, itu dilakukan oleh anggota tubuh, ya, yaitu mulut. Itu sifat asli manusia yang tercela. Ya. Jadi sifat basyariyah al-mazmumah itu yang harus dikeluarkan dari diri kita. Yang pertama, yang bersifat lahiriah yang dilakukan oleh panca indera kita. Ya. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh hati, seperti sombong, gitu ya, ujub. Nah itu. Nah ketika sifat yang tadi bisa keluar, maka Allah ganti dengan 3 sifat. Yang pertama adalah tawadu. Allah ganti dengan sifat tawadu. Ya. Kemudian yang kedua, Allah ganti dengan khusyuk. Dan yang ketiganya adalah mengistimewakan terhadap perintah. Gitu. Jadi at-ta'zimu li amrihi. Nah itu. Jadi mengistimewakan terhadap perintah. Ya, mengistimewakan terhadap perintah itu akan muncul kepada diri manusia ketika sifat buruk asli manusia bisa dikeluarkan. Nah, begitu. Nah, nyambung ya. Ya, kopi manis, takziman masdar. Ini bentuk masdar dari azzoma yu'adzimu ta'zimun. Nah, itu. Karena dia menjadi khobar soro, maka dia dibaca takziman, begitu. Pak Kasmuni, kitab Nasul Ibad ya Ustadz? Betul, ini kitab Nasul Ibad. Ya, begitu ya. Jadi rasa takutnya itu adalah takziman wa haibatan. Haibatan itu wibawa. Ya. Semua firman-firman Allah itu mengandung wibawa bagi dirinya. Ya. Ada rasa takut, tapi dibarengi dengan rasa senang. Sehingga mengistimewakan dia. Begitu perintah muncul, dia langsung fastabikul khairat. Oh, dia segera wasyari'u ila magfiratin. Dia bergegas gitu. Jadi ketika ada ampunan Allah, dia bergegas. Ya, begitu ya. Pak Suganda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngiringan ngaos pangersa. Monggo Pak Suganda, mudah-mudahan berkah dan istiqomah ya Pak Suganda. Wah, ini suara hujan kedengeran nggak ini? Ya. Tapi suara saya masih jelas ya. Ya. Bisa di komen ya, suaranya masih jelas ya. Oke, jelas Kang Dendo, siap. Sip. Karena saya lupa mic-nya belum dicas. Mudah-mudahan kuat ya. Oke, Bu Mimi jelas Pak Ustadz, Pak Supri jelas. Oke, siap. Pak Sabarsa juga jelas, Sawung Kancil juga jelas, Al-Karib Tanaman juga jelas Pak Yai. Pak Jatra, apa ini? Inqasya'at apa? Pak Diwaluya. Oke, Pak Diwaluya. Inqasya'at, ini kemarin ya. Nah, ini. Inqasya'at itu artinya lenyap atau hilang ya, boleh. Ya, jadi inqasya'at zulumatu syahwatihi. Gitu. Jadi kegelapan syahwatnya itu hilang. Kenapa bisa hilang? Bi isroqi anwari kurbihi. Sebab
pancaran cahaya-cahaya kedekatannya. Jadi kalau kita semakin dekat dengan Allah, maka kegelapan syahwat itu lenyap. Karena gelap itu akan hilang ketika muncul cahaya. Nah, begitu ya. Oke, ketika muncul cahaya. Oke, Umi, betul Umi ya. Babnya 9, makalah yang kedua. Ya, tinggal cari paling ujung ya. Nah, itu. Jelas ya, mudah-mudahan suara saya ini hujannya termasuk gede juga ya. Mudah-mudahan tidak menghalangi kita ya. Pak Tab, anggap saja suara hujannya sebagai musik pengiring. Masya Allah. Oke, Pak Rajan Zafir 22. Assalamualaikum, izin nyimak mangga. Pak Haji Muhammad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Siapa Haji? Masya Allah. Oke, lanjut ya. Bisa dipahami ya. Orang yang ketiga ini adalah orang yang istimewa. Ya, orang yang istimewa. Ya. Jadi abdun qad anaba ila rabbihi wat ma'annat nafsuhu bihi wan qasha'at zulumatu syahwatihi bi isyraqi anwari kurbihi. Falamna, dari sini yang kita harus paham, falam tabqa lahu lazzatun illa fi munajatihi. Nah ini jadi lazzatun itu diartikan kenikmatannya. Kenikmatannya itu tidak kekal baginya. Kecuali tuh. Berarti dia akan merasa kekal kenikmatannya. Berada dalam kenikmatan fi munajatihi. Di dalam bermunajah kepada Allah. Nah gitu. Ya. Bermunajah itu berbisik ya. Berbisik. Kalau di dalam Al-Hikam itu adanya pada sholat. Nah ini Al-Hikam ini. Ya, ini. As-sholatu mahallul munajati. Jadi sholat itu adalah tempat munajah. Ya. Ai munajatul abdi li rabbihi. Jadi munajahnya seorang hamba kepada Rabbnya. Lihat pakainya Rabb, bukan lillahi. Ya, tetapi munajatu ya di sini ya, al munajatu apa bacanya ya, as-salatu mahallul munajati. Jadi al munajati ya bacanya ya, al munajatil abdi li rabbih. Jadi munajahnya, berbisiknya seorang hamba kepada Tuhannya. Di sini pakai Rabb ya, pakai Rabb ya. Ini sekilas saja ya, tuh ini halaman 91 ya. Al-Hikam halaman 91. Ini sekilas saja ya. Oke ya. Nyambung ya, mudah-mudahan. Nah, gitu. Jadi sholat ini adalah munajah, tempat. Mahal itu tempat. As-sholatu mubtada yang dirofakan dengan doma, mahallu khobar yang dirofakan dengan doma, wa huwa mudhof. Al-munajati mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Jadi sholat itu adalah tempat berbisik. Nah, ai munajatil abdi li rabbih. Jadi munajahnya seorang hamba li rabbi, terhadap Rabbnya. Gitu. Terhadap Rabbnya. Ini yang kalau yang mau tahu, ini halaman Al-Hikam 91 ya. Ini Al-Hikam 91. Makanya orang yang sudah masuk ke kelompok yang ketiga, maka dia nyaman, dia merasa ada kenikmatan ketika sholat. Jadi sholat itu ada rasanya gitu ya. Udah Ustaz, oke siap. Jadi sholat itu ada rasa. Apa rasanya? Begitu kan ya. Nah kalau orang makan sesuatu tidak ada rasanya, itu berarti bermasalah dengan kesehatannya. Ya, itu mulutnya itu sebagai pemberitahu. Pemberitahu bahwa dirinya sedang ada masalah. Gitu.
Jadi ketika kita makan sesuatu, rasanya itu sama saja, hambar, maka mulut itu memberitahu bahwa tubuh kita sedang mengalami sakit. Nah, sholat itu kuncinya. As-sholatu mahalul munajati. Sholat itu tempat berbisik. Nah, ketika kita sholat tidak terasa bahwa diri kita itu sedang berbisik. Munajatil abdi li rabbihi. Sedang berbisiknya seorang hamba terhadap Rabbnya. Kenapa pakainya Rabb gitu? Tidak lillahi ya gitu ya. Rabb. Karena Rabb itu memelihara maknanya. Ya. Kalau Allah menunjukkan kekuasaannya. Tapi kalau Rabb itu Allah menunjukkan bahwa Allah adalah memelihara hambanya, mengurus hambanya. Gitu. Nah, ketika hambanya bermasalah, tuangkan di dalam sholat. Bukan mengadu di luar sholat. Karena sholat itu adalah munajah. Mahalul munajah, tempat berbisik. Gitu. Jadi bukan di luar sholat. Kalau di luar sholat, justru kita kena penalti. La tashku li ahadin. Engkau tidak boleh mengadu kepada siapapun. Gitu. Itu Fathur Rabbani itu. Ya. Engkau tidak boleh mengadu kepada siapapun. Insyakauta. Gitu. Jika engkau mengadu ilal haqqi azza wa jalla kepada Allah azza wa jalla, sakotta, maka engkau terjatuh. Ya, terjatuh min ainihi, dari pandangan Allah. Tuh. Jadi kalau kita mengadu di luar sholat, terjatuh diri kita. Karena Allah sudah memberikan tempat berbisiknya kita itu di dalam sholat. Dan lafad-lafadnya sudah ditetapkan oleh Allah. Tinggal perbaiki sholatnya. Khusyuk sholatnya. Itu. Karena di sini adalah munajatil abdi li rabbihi. Begitu. Nyambung ya. Nah, Majelis 49 Fathur Rabbaninya. Masya Allah. Betul, Ustaz. Ini 49 majelis apa? Fathur Rabbani bukan? Ayo dijawab dulu, Ustaz. Majelisnya majelis berapa? Tuh kan, coba buka yang punya Fathur Rabbani. Nanti kita sambung lagi di sini ya. Ya. Coba buka dulu Fathur Rabbaninya. Bentar, saya ambil dulu Fathur Rabbaninya. Majelis 49. Oh, Ustaz Azhari hafal beliau. Luar biasa. Halaman berapa Ustaz? Oh, malah sananya, iya ya. Ayo, boleh dilihat lagi. Fathur Rabbani 49. Munadi akhirah ternyata hadir. Halaman 180. Boleh dilihat 180. Ya. Nah, ini. Oh, subhanallah. Munadi akhirah, terima kasih. Masya Allah. Ustaz Azhari luar biasa. Kan? Coba lihat. Ini. La tashku ila ahadin in syakauta minal haqqi azza wa jalla sakota min ainihi. Ini harus kita pahami betul ini. La tashku ini lanya nafi, tashku fi'il mudhari. Dengan fa'ilnya anta, ila huruf jar ahadin majrur yang dijarkan dengan kasroh yang bertanda. Engkau tidak boleh mengadu kepada siapapun.
Kalau nekat, nah ini nekat ini. In syakauta, ini huruf syarat. Syakauta fi'il madi fa'ilnya anta. Minal haqqi azza wa jalla min huruf jar. Al haqqi azza wa jalla, al haqqi majrur yang dijerkan dengan kasrah. Azza wa jalla kalimat i'tiradiyah. Sakota, nah ini sakota ini adalah jawab syarat. Ini komplit ini huruf syarat beserta jawab syaratnya sudah sempurna hadir. Sakota min ainihi. Jika engkau nekat, engkau mengadu kepada Allah Azza wa Jalla, sakota, maka engkau terjatuh min ainihi dari pandangannya. Tuh. Karena Allah sudah memberikan tempat mengadu itu pada sholat yang disebut munajat. Gitu. Wa ma'adzalika, dan bersama itu la yazulu min indika ma syaqawta minhu. Jadi rugi besar. Jadi ketika kita betul-betul nekat untuk mengadu kepada Allah, sakota min ainihi wa ma'adzalika, dan bersama itu la yazulu min indika ma syaqawta minhu. Ini namanya fa'il ini. Jadi apa-apa yang kau adukan kepada Allah, la yazulu, tidak akan hilang min indika, dari sisimu. Itu. Jadi sia-sia, justru Allah nggak suka gitu. Berarti kita tidak tahu syariat, tidak tahu syariat, tidak tahu aturan main, gitu. Jadi kalau kita punya masalah, kita belajar nyaman dengan Allah. Itulah orang yang ketiga. Coba kita lihat ini. Ini tadi. Nasaihul ibadnya. Mana? Nah ini. Ini orang yang ketiga itu qad anaba ila rabbihi wa ma'annat nafsuhu bihi. Jiwanya tenang dengan Rabbnya. Maksud dengan Rabb itu dengan aturan-aturan Rabbnya. Jadi ketika kita punya masalah, ketika kita ya punya hal-hal yang harus diselesaikan, ya, maka kita percayakan kepada Allah. Dan Allah di sini sudah memberikan tempat untuk berbisik, bermunajah, yaitu as-salatu mahallul munajah. Jadi jangan mengadu di luar sholat. Jadi kita harus mengadu di dalam sholat. Dan lafaz-lafaznya sudah Allah pilih. Udah Allah pilih. Jangan kita milih-milih lagi di luar sholat dengan bahasa-bahasa yang sepertinya aroma kesedihan. Ya, aroma kesedihan gitu, bahkan menangis segala gitu. Nah itu pamuflih, jangan mengadu di luar sholat. Ini sudah Allah beri tempat. As-sholatu mahallul munajah, ay al-munajatil abdi li rabbihi, munajahnya seorang hamba terhadap Rabbnya. Begitu. Nah, begitu ya Bu Wiwin ya, aroma protes. Kata berani. Iya, aromanya aroma protes kepada Allah gitu. Doa kita sambil menangis, bukan doa ya. Keluhan kita sambil menangis. Lalu anaknya lewat di hadapan kita. Bapak bagus banget, Bapak hebat banget gitu, minta-minta ke Allah sambil nangis gitu. Enggak gitu, kalau bisa sholatnya sambil nangis, bukan di luar sholatnya. Karena letak mengadu itu ada di sholat. As-sholatu mahallul munajah. Nah, gitu ya. Ya, disinilah Allah menampilkan sifat-sifat jamilahnya. Bi'idhari sifatihil jamilah. Min berupa, ini minnya lil bayan, rahmatihi, berupa kasih sayangnya Allah.
Allah tampilkan, Allah tampakkan kasih sayangnya Allah lil ibad, untuk hamba, untuk hamba-hambanya, gitu ya. Ini minalil bayan, jadi berupa kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Jadi disitulah Allah menampilkan sifat jamilah, ya. Jadi pas gitu ketika kita mengadunya di dalam sholat, bukan di luar sholat. Ya, nah itu Ustaz, kalau habis sholat boleh berdoa. Itu berdoa, berdoa itu ibadah. Yang dilarang itu la tashku, tasku, jadi mengadu itu yang tidak boleh. Ya, nah itu mudah-mudahan nyambung ya. Gimana Pak Haji, masih Pak Kusmini izin mundur diri Ustaz, ada kepentingan. Waduh. Enggak apa-apa Pak, monggo. Mbak Elani awak, selain sholat apa aja Ustaz? Ya sholat. Nabi itu kalau ada masalah beliau langsung sholat, begitu ya, jangan di luar sholat. Nah gitu. Materi Rajaban. Bu Wiwin, materi Rajaban dari mana Bu Wiwin? Masya Allah. Masya Allah, dari mana Bu Wiwin materi Rajaban? Makmuzat salat sunnah ya, betul. Salat sunnah. Ketika Nabi punya masalah, oh iya betul Bu Wiwin. Jadi ketika Nabi punya masalah, Nabi sholat. Itu. Tidak mengadu. Pak Rofila haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Oke. Apa ini? Jadi contoh ini. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullah. Pak Ahmad Rifai. Salat segalanya. Betul Pak Ahmad Rifai ya. Salat itu segalanya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Pak Idam, Pak Idam mudah-mudahan istiqomah Pak Idam. Bu Wiwin, oke. Pak Sabani, assalamualaikum. Aduh, udah kelewat namanya, nggak kelihatan. Ayimata, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mudah-mudahan istiqomah. Kang Deddy Rustandi, assalamualaikum Panggarsa Guru. Maaf telat. Waduh. Telat dari mana nih Kang Deddy? Destin Aprilia, Pak Ustadz, bagaimana sebenarnya hakikatnya sholat? Maksudnya gimana? Hakikatnya sholat. Sholat itu adalah kewajiban, ya, kewajiban. Kita sholat yang baik, karena pertama kali amal ibadah yang ditimbang, yang dihitung adalah sholat. Oke. Aduh, pada kelewat nih, saya belum sempat baca. Pak Sufyan, assalamualaikum Panggarsa. Waalaikumsalam Kang Dendo. Yai Afwan, kemarin saya tunggu kesimpulan jawaban. Apa itu? Apa Kang Dendo? Diulang Kang Dendo. Blog Daus 1905, Aslim Pak Ustadz izin bergabung. Mangga. Desa Hidnam, assalamualaikum, semoga berkah. Amin. Kang Dendo, ya Afwan, kemarin saya tunggu kesimpulan jawaban kenapa Nabi bisa kuat menjalani Isra. Oh itu, iya. Kenapa Nabi bisa kuat menjalani Isra Mi'raj? Itu karena sifat basariyah beliau yang tercela itu dikeluarkan. Gitu. Itu yang tiga itu yang kemarin saya jelaskan, Kang Dendo. Ya. Itu gambaran buat kita. Kalau Nabi itu sudah maksum, beliau sudah maksum, tidak akan berbuat dosa. Itu gambaran buat kita. Ketika kita sifat yang tiga itu bisa keluar, maka diri kita itu kuat. Ya. Tidak cepat ngeluh. Itu tidak cepat mengadu. Kuat. Nabi itu setelah peristiwa Isra Mi'raj, beliau itu kuat. Itu gambaran untuk kita, contoh buat kita, ya. Keluarkanlah satu gibah. Ternyata gibah itu adalah sifat buruk asli manusia. Manusia itu senang bercerita tentang orang lain, terutama saudaranya. Itu diceritakan keburukannya. Itu yang menyebabkan gibah itu merajalela.
Artinya mewarnai kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita menjadi buruk, menjadi mudah mengeluh, mudah patah hati, mudah patah semangat. Itu akibat gibah-gibah yang kita lakukan. Makanya keluarkan sifat itu. Jangan ada pada diri kita. Ya. Maka diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bahwa kita harus belajar melihat orang lain itu keutamaannya. Ra'aital fadla. Ingat itu. Idza laqaita ahadan, gitu kan? Itu dalam sarahnya. Ketika engkau berjumpa dengan seseorang minan nasi, dari kelompok manusia, ra'aital fadla, maka engkau lihat keutamaan orang itu. Ya, artinya apa? Kita selalu melihat diri kita itu penuh dengan kekurangan, dan orang lain itu penuh dengan kelebihan, sehingga kita hormat. Ingat yang kemarin, ada kalimat kun, engkau jadilah, indan nafsi, di sisi dirinya, syarran nasi, seburuk-buruk manusia. Itu artinya jadikan diri kita itu orang yang penuh dengan kekurangan, sehingga selalu perbaikan, dan melihat orang lain selalu kebaikannya, sehingga hormat. Nah, begitu. Nyambung ya, mudah-mudahan. Nah, begitu ya. Kita lanjut lagi ya. Masih kuat ini. Lanjut ya. Nah, itu. Jadi ingat tadi, sholat itu tempat munajat, mahalul munajat, dan Allah akan menampilkan sifat-sifat jamilahnya. Begitu. Berupa rahmatnya. Orang yang sholatnya bagus, banyak rahmat mengalir pada dirinya. Gitu. Lanjut ya, siap Pak Rofi. Oke, Ustadz Azhari. Lanjut Ustadz, Malaysia libur. Masya Allah. Oke, Isam Snack lanjut. Fakih official, mohon izin disebutkan 3 sifatnya ya ini. Oh, 3 sifat tadi ya. Jadi yang pertama adalah ghibah, itu sifat asli manusia yang dari berbentuk lahiriah yang dilakukan oleh panca indera kita. Kemudian yang keduanya adalah sifat yang dilakukan oleh hati, yaitu sombong. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Itu sombong. Ya, menolak kebenaran. Kita kadang tidak terasa menolak kebenaran. Apa yang diajarkan oleh Quran, kita tidak melakukannya, itu sombong namanya. Makanya kelompok orang yang ketiga itu watma'annat nafsuhu bihi. Jiwanya, hatinya merasa tenang dengan Robnya. Maksud dengan Robnya itu dengan aturan-aturan Robnya. Jadi ketika kita melakukan apa yang diajarkan oleh Quran, maka dirinya merasa tenang. Itu bukan orang sombong. Kalau orang sombong kebalikannya. Dia lebih menghargai nafsunya. Dia lebih mengindahkan perintah-perintah nafsunya, bukan perintah-perintah wahyu. Itu. Ya, mudah-mudahan kita dikelompokkan menjadi orang yang ketiga. Ya, dia kembali kepada Robnya, dan dia nyaman dengan Robnya. Nah, dan dia selalu mengadakan pendekatan diri kepada Robnya. Sehingga muncul cahaya-cahaya yang mampu menghilangkan zulumatu syahwatihi. Jadi kegelapan syahwatnya hilang disebabkan pancaran cahaya-cahaya kedekatannya. Begitu ya. Mudah-mudahan kita bisa ya. Jadi bagaimana caranya? Kita selalu mengadakan pendekatan diri kepada Allah. Waktunya sholat. Ketika kita punya harta, gunakan untuk ibadah, untuk taat Allah. Ya, ketika kita punya badan, gunakan untuk taat Allah. Karena anfiqu fi sabilillah, kalian belanjakanlah di jalan Allah. Kalimat belanjakanlah itu 2.
Karena Allah itu membeli dua dari diri kita. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Ingat itu. Sesungguhnya Allah itu membeli dari orang-orang mukmin itu dua. Yang pertama adalah diri kita. Dan yang kedua adalah harta kita. Jadi yang dibelanjakan ketika Quran menyebut wa anfiqu, kalian belanjakanlah. Konsentrasi kita tidak hanya di harta. Diri kita pun dibelanjakan di jalan Allah. Itu tadi, sifat buruk kita keluarkanlah yang berbentuk lahiriah seperti ghibah, dan yang berbentuk batiniah yang dilakukan oleh hati kita yaitu sombong. Kemudian yang ketiganya ujub. Ujub itu bangga diri. Ya, dia merasa bangga apa yang dimilikinya, apa yang didapatinya, bangga, ya, gitu. Nah, bangga diri ini walaupun tidak meremehkan orang lain, tetapi dia melupakan hak-hak Allah. Nah, ketika tiga ini sudah hilang, sudah dikeluarkan dari diri kita, seperti baginda Nabi, maka Allah akan ganti tiga sifat lagi. Yang pertama adalah tawadhu, yang kedua adalah khusyuk, yang ketiga adalah at-ta'zimu li amrihi. Ini tadi, at-ta'zim ila amrihi. Dia akan selalu mengistimewakan terhadap perintah-perintah Allah dibanding dengan perintah yang lain. Nah, begitu ya. Mudah-mudahan kita bisa paham, ya. Jadi balik lagi, ketika seseorang sudah mencapai posisi yang ketiga ini, maka fasoro roja'uhu syauqan wa mahabbatan wa khawfuhu ta'ziman wa haibatan. Jadi maka pengharapannya itu adalah kerinduan dan mahabbah, dan ketakutannya itu adalah ta'ziman. Jadi rasa takutnya itu sebagai ta'ziman wahaibatan, gitu. Jadi muncul wibawa dari firman-firman Allah, dari perintah-perintah Allah. Muncul takzim kepada perintah dan larangan, gitu. Jadi dia selalu mengistimewakan, ya. Itu rasa takutnya. Sedangkan pengharapannya adalah suatu kerinduan, ya, dan mahabbah. Oke, yang terakhir, afada. Nah, Pak Mufli takutnya sebagai takzim. Ya. Oke, Pak Wendy, takziman apa artinya, Ustaz? Takziman itu artinya pengagum, gitu. Pak Naryo, terima kasih Pak Naryo. Munadia Khira, terima kasih. Bu Hajahani. Bu Hajais, mana nih Bu Hajais? Tukang Arif, Merauke hadir Ustadz, Masya Allah. Pak Wendy, terima kasih, semoga berkah, ya. Haji Mamat masih tetap semangat. Ustadz Rasman, Masya Allah. Pak Sabarsa, oke, ya. Abda Mukhtar, oke. Abda Mukhtar, oke. Umu Ihsan masih Ustadz. Pak Hamid 60 masih, Masya Allah. Pak Diwaluyo pas seru-serunya HP-nya mati. Waduh. Aduh, dicas Pak Hadi. Pak Haji Muhammad hadir. Alhamdulillah, Pak Sabar selalu semangat Romo Yai. Masya Allah. Fakih official, saya dari Sumbawa hadir Yai. Masya Allah, mudah-mudahan istiqomah ya. Pak Naryo, terima kasih, semoga berkah Pak Naryo, ya. Ke warna-warni mana ya? Tadi ada beliau itu. Masya Allah, sibuk banget. Lanjut ya. Oke. Afada ini adalah fi'il madi, ya. Imam Nazwa, Padang hadir Pak Imam, Padang hadir Pak Yai, monggo. Al-Bahri, apa ini? In qashatta, asal katanya in qashatta. Ini majid dua Pak. Majid dua ya, majid dua. Majidnya alif nun. Jadi kalau lihat di kamus, qasha'a itu. Qasha'a, fa fi'ilnya qaf, ain fi'ilnya shin, lam fi'ilnya ain.
Ini Majid 2 bab keempat gitu ya. Pak Haji Umar Madura hadir, alhamdulillah. Mas Budi hadir dari Solo, masya Allah. Hakam Solahuddin Blitar derek ngaos yai, monggo, masya Allah, luar biasa. Semoga istiqomah ya Pak. Pak Zaki. Oke, lanjut ya. Nah ini dia Mbak Uti Tanaya, masya Allah, Mbak Uti ternyata hadir juga beliau. Mondar mandir nggak nih Mbak Uti, masya Allah. Ahmad Zir, Afan Ustaz, udah lama nggak hadir kajiannya. Kenapa ini banyak kesibukan ya Pak ya? Insya Allah, mudah-mudahan bisa istiqomah. Laut Baju, sepekan hadir, alhamdulillah. Oke. Sansa di Parana. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Oke, lanjut ya. Jadi afada ini adalah fi'il madi. Oke. Zalika isim isyarah sebagai maf'ul bih muqaddam. Sayyidi. Nah, teh mimin mana nih teh mimin? Masih hadir teh? Masya Allah, teh mimin. Sayyidi fa'il yang dirofakkan dengan domah dibaca kasroh untuk memudahkan kiroat. Ianya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Kang Dendo nundutan yai. Waduh, berarti saking percayanya Kang Dendo. Masya Allah. Pak Idin Nurdiansah juga alhamdulillah bisa hadir ya. Apa ini? Bi isroki apa artinya Pak Ustadz? Bi isroki yang mana Pak Idin? Bi isroki yang mana? Mana bi isroki? Oh ini bi isroki ya, dengan memancarkan, begitu Kang Idin. Pak Idinnya dengan memancarkan anwari kurbihi, cahaya-cahaya kedekatannya, begitu Pak Idin ya. Oke, isrok itu pancaran gitu ya. Oke, terusin dulu ya. Oke, tenis terpancarnya, masya Allah. M Junaidi, Pak Junaid, alhamdulillah hadir lagi nih, masya Allah. Kemana aja nih Pak Junaid nih, lama nih. Sepertinya saya nggak sapa. Oke, lanjut, siap. Jadi sayyidi fa'il yang dirofakkan dengan doma dibaca kasroh untuk memudahkan kiroat wa huwa mudhof, ianya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Makanya tadi zalikanya isim isyarah sebagai maf'ul bi muqaddam. Jadi maf'ul bihnya duluan, begitu ya. Asy-syaikhu, kenapa dibaca rofa? Badal dari sayyidi. Kemudian abdu, nah, abdu juga badal juga ya. Badal kedua, abdu wa huwa mudhof, Allahi mudhof ilaih yang dicairkan dengan kasroh. Ibnu sama ini. Abdullah ibnu. Nah, ini juga badal. Baru uluwi. Ya, mudhof ilaih yang dicairkan dengan kasroh ya. Baru al-hadadu. Ini dibacanya al-hadadu. Nah, al-hadadunya berarti jadi na'at ya. Kemudian rahimahullahu ta'ala. Rahimah fi'il madi, hunya domir mutasil, kalau nempel ke fi'il dia menjadi maf'ul bi muqaddam. Allahu fa'il yang dirofakkan dengan domah. Ta'ala fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai kalimat i'tiradiyah. Ya, rahimahullahu ta'ala pun ini adalah kalimat i'tiradiyah. Jadi ada dua nih. Ta'ala fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai kalimat i'tiradiyah dari rahimahullah. Nah, rahimahullahu ta'ala sendiri ini adalah kalimat i'tiradiyah ya. Kalimat sisipan. Kalimat i'tiradiyah itu adalah kalimat sisipan ya. So, afada, memberi faidah. Zalika, terhadap hal itu. Siapa yang memberi faidah itu? Sayyidi, makanya dia fa'il. Tuanku. Nah, siapa tuanku? Asy-syaikhu, maha guru. Abdullah ibnu Uluwi al-Hadad. Jadi ini namanya ya. Adalah Abdullah bin Uluwi bin Uluwi apa Alawi? Alawi ya. Bukan Uluwi ya. Bukan ini. Dibacanya adalah Alawi ya. Nah, saya salah baca ini. Jadi Abdullah ibnu Alawi, baru al-Hadad ya.
Di Alwi Al-Haddad begitu, bukan Uluwi ya, maaf ya. Jadi Abdullah ibnu Alawi Al-Haddad, nah, baru rahimahullahnya adalah jabatan beliau. Nah, itu ya. Nah, baru nanti kedepannya adalah menjelaskan dari awal lagi. Falil awwali. Nah, ini nanti menjelaskan yang dari pertama ini, bahwa manusia